Kisah pilu di tanah seberang, suami yang terluka oleh pengkhianatan. Jay, seorang pria berusia 35 tahun, tak pernah menyangka bahwa kehidupannya akan berubah menjadi mimpi buruk saat ia memutuskan untuk bekerja di luar negeri demi masa depan keluarganya. Sebagai kepala keluarga, Jay merasa bahwa bekerja di luar negeri adalah pilihan terbaik agar bisa memberikan kehidupan yang layak untuk istri dan anak-anaknya di kampung halaman. Awalnya, keputusannya untuk merantau disambut hangat oleh istrinya, Sinta. Mereka berdua telah menikah selama 10 tahun dan memiliki 2 anak yang masih kecil. Aku pasti akan kembali setelah semua ini selesai. Ini demi masa depan kita, kata Jay kepada Sinta saat ia bersiap untuk pergi. Sinta pun mengangguk, menyembunyikan air mata yang menggenang di sudut matanya, meskipun di lubuk hati ia sebenarnya merasa cemas. Hari-hari awal Jay di negeri orang berjalan dengan baik. Ia bekerja keras, mengirimkan sebagian besar pendapatannya ke Sinta agar keluarga mereka bisa hidup nyaman. Setiap malam, Jay selalu menyempatkan diri untuk menelepon Sinta dan anak-anaknya. Telepon itu menjadi pengobat rindu yang terus bertambah seiring berjalannya waktu. Namun, seiring berjalannya waktu, panggilan telepon dari Sinta semakin jarang. Pada awalnya, Jay berpikir mungkin istrinya hanya sibuk dengan rutinitas rumah tangga dan mengurus anak-anak. Tetapi, firasat buruk mulai menghantui pikirannya. Ada perubahan sikap dari Sinta yang semakin terasa dingin, bahkan terkadang sulit dihubungi. Suatu hari, ketika Jay sedang bekerja, ia menerima sebuah pesan tak terduga dari nomor yang tidak ia kenali. Isinya membuat darahnya mendidih. Pesan tersebut berisi sebuah video yang tak pernah ingin dilihat oleh Jay, istrinya bersama pria lain, dalam momen yang sangat intim. Sontak, dunia Jay seakan runtuh. Tangannya gemetar saat melihat isi video tersebut. Ia merasa marah, kecewa, dan terluka sekaligus. Video tersebut ternyata dikirimkan oleh pria yang diduga menjadi selingkuhan istrinya. Pesan itu seakan menjadi puncak penghinaan bagi Jay. Dalam video itu, tampak jelas wajah Sinta, wanita yang telah bersumpah setia kepadanya di depan Tuhan, tengah berkhianat dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Jay terpuruk. Pikirannya kacau. Ia mencoba menghubungi Sinta, namun panggilan-panggilannya diabaikan, pesan-pesannya tak pernah dibalas. Rasa sakit yang Jay rasakan begitu mendalam. Ia teringat akan semua perjuangannya selama ini. Berjauhan dari keluarga, bekerja keras, hanya untuk dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Ia mulai meragukan segala yang telah terjadi di antara mereka. Apakah cinta Sinta selama ini hanya kepura-puraan? Jay tak bisa tidur malam itu. Pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan video tersebut. Rasa cemburu dan sakit hati menghantam hatinya tanpa henti. Dalam kebingungannya, ia mencoba mencari tahu siapa pria yang telah berani merusak rumah tangganya. Setelah melakukan sedikit penyelidikan, Jay menemukan bahwa pria itu adalah tetangganya sendiri, Anton. Anton adalah pria yang sering mereka temui di acara-acara kampung. Jay selalu menganggap Anton sebagai orang baik, tak pernah terpikir sedikitpun bahwa dia akan berkhianat dengan cara yang keji. Rasa amarah Jay semakin membara. Ia merasa dikhianati 2 kali, oleh istri dan pria yang ia kenal. Hatinya ingin sekali berkonfrontasi dengan Sinta dan Anton. Namun, jarak ribuan kilometer yang memisahkan mereka membuat Jay tak bisa langsung bertindak. Ia terperangkap dalam kesedihan dan amarah yang tak bisa ia luapkan. Selama beberapa hari, Jay hanya bisa terdiam dalam kesunyian. Pekerjaannya mulai terganggu karena pikiran yang terus-menerus berkecamuk dalam kepalanya. Rekan-rekannya di tempat kerja mulai menyadari perubahan perilaku Jay. Mereka melihat Adi yang biasanya penuh semangat kini tampak lesu dan murung. Seorang teman dekat Jay, Paul, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya, Jay tak mau bercerita, namun akhirnya ia tak tahan lagi. Dengan suara bergetar, Jay menceritakan semua yang telah terjadi kepada Paul. Bagaimana ia menemukan video yang menghancurkan hatinya. Paul, yang juga seorang pekerja migran, merasa iba mendengar kisah Jay. Ia tahu betul bagaimana rasanya berada jauh dari keluarga, berjuang demi masa depan, hanya untuk dikhianati. Kau harus tetap kuat, kata Paul. Ini memang berat, tapi kau tidak boleh menyerah. Kau harus hadapi ini dengan kepala dingin. Nasihat Paul sedikit memberi ketenangan pada Jay, meskipun luka di hatinya masih terlalu dalam untuk sembuh. Jay pun mulai berpikir lebih jernih. Ia sadar, tak ada gunanya marah dan tenggelam dalam rasa sakit tanpa melakukan sesuatu. Beberapa hari kemudian, Jay memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ia tak ingin lagi hidup dalam ketidakpastian.
Ia harus menghadapi Sinta dan mendapatkan jawaban langsung dari wanita yang pernah ia cintai. Saat Jai pulang, ia mendapati rumahnya dalam keadaan yang tak asing, namun terasa sangat dingin. Tak ada lagi kebahagiaan yang dulu menghiasi rumah itu. Sinta tampak terkejut melihat kepulangan Jai yang tiba-tiba. Wajahnya pucat, dan ia tampak gugup. Mungkin, ia tahu bahwa rahasianya telah terbongkar. Kita perlu bicara, kata Jain tegas, tanpa basa-basi. Suasana tegang menyelimuti ruang tamu mereka. Sinta mencoba untuk menghindari pandangan mata Jai, namun akhirnya ia duduk dan menundukkan kepala. Aku tahu semuanya, kata Jai, sembari menahan air mata yang hampir tumpah. Aku tahu tentang kau dan Anton. Sinta tak bisa berkata apa-apa. Air matanya mulai menetes. Ia tahu bahwa segala pengkhianatannya tak bisa lagi disembunyikan. Kenapa? Tanya Jai dengan suara parau. Kenapa kau tega melakukan ini padaku? Pada anak-anak kita? Sinta menangis semakin keras. Aku tidak tahu, Jai. Aku lemah. Aku merasa kesepian saat kau tidak ada. Anton datang, dan aku terjebak dalam situasi yang salah. Penjelasan Sinta tak cukup bagi Jai. Kesepian bukanlah alasan untuk menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Kau bisa bicara padaku. Kau bisa ceritakan semua yang kau rasakan. Tapi kau memilih untuk berkhianat. Jai berteriak, tak mampu lagi menahan emosinya. Sinta terisak. Aku salah, Jai. Aku tahu aku salah. Aku menyesal. Tolong, beri aku kesempatan. Namun, hati Jai sudah terlanjur terluka. Ia merasa cinta dan kepercayaannya telah diinjak-injak. Kata maaf dari Sinta terasa hampa. Kesempatan? Setelah semua yang kau lakukan? Bagaimana aku bisa mempercayaimu lagi? Jai tak mampu menyembunyikan rasa sakitnya. Percakapan mereka tak berujung. Meskipun Sinta memohon-mohon, Jai tahu bahwa hubungan mereka tak akan pernah sama lagi. Dalam pikirannya, Jai sudah memutuskan bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Tak ada gunanya melanjutkan hubungan yang sudah dipenuhi dengan pengkhianatan. Ia berdiri, meninggalkan rumah yang dulu ia bangun dengan cinta dan harapan. Rumah itu kini tak lagi terasa seperti tempatnya. Setelah kejadian itu, Jai kembali bekerja di luar negeri. Namun, kali ini ia membawa beban yang jauh lebih berat di hatinya. Setiap malam, ia sering terjaga, memikirkan masa lalunya yang hancur. Meskipun ia berusaha kuat, kenangan akan pengkhianatan Sinta terus menghantuinya. Hidup Adi berubah selamanya. Cinta yang dulu ia jaga dengan sepenuh hati, kini hanya tinggal kenangan pahit. Namun, ia bertekad untuk terus berjalan, meski jalannya kini penuh duri.